Perkenalkan, nama saya Dia Nurhayati dengan NIM D11 2022 03713 dari kelas PE Kesmas Angkatan 2022. Saya akan memtutorialkan bagaimana cara membuat data atribut, melakukan join data, membuat styling peta dan layout peta pada aplikasi QGIS. Baik, bagian yang pertama kita akan membuat data atribut. Untuk dapat membuat data atribut, langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama yaitu siapkan peta Kecamatan Semarang Barat yang sudah didigitasi berdasarkan kelurahan, lalu klik kanan pada layer digitasi tersebut dan pilih Open Attribute tabel. Selanjutnya untuk langkah berikutnya yaitu kertas kerja data atribut akan menunjukkan tabel yang memuat peta yang sudah didigitasi, yaitu sebanyak 16 kelurahan yang tersebar di Kecamatan Semarang Barat seperti pada layar yang ditampilkan. Sebelumnya tekan toggle editing terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur-fitur yang ada pada tab yang sudah ditampilkan. Lalu pilih new file, maka akan muncul kotak kerja seperti pada gambar berikut. Lalu isi file yang akan dibuat, yaitu file untuk nama kelurahan. Selanjutnya kolom yang sudah dibuat tadi akan tercreate di sebelah kolom kecamatan. Selanjutnya untuk mempermudah memberi nama setiap baris sesuai dengan data yang ada pada peta, kita pilih Doc Attribute Table. Kertas kerja data atribut akan berpindah ke kertas kerja utama dan hal ini mempermudah untuk memberi nama kelurahan yang ada pada peta kecamatan seperti pada layar berikut ini. Nah, cara memberi nama kelurahan agar sesuai dengan data peta yaitu checklist salah satu layer peta kelurahan, misalnya Kelurahan Cabean. Kemudian select pada peta. Saat peta yang terseleksi berwarna kuning, maka data atribut di bawahnya ada yang berwarna biru. Nah, baris yang berwarna biru tersebutlah merupakan data atribut dari Kelurahan Cabean. Selanjutnya beri nama bagian atau sel yang biru tadi dengan nama Cabean sesuai dengan peta yang sudah terselect tadi pada kolom kelurahan tersebut. Lakukanlah hal yang sama pada kelurahan berikutnya seperti pada Kelurahan Gisigdrono. Klik pada peta, maka peta Gisigdrono akan berwarna kuning dan pada tabel di bawahnya itu akan berwarna biru. Lalu isi kolom kelurahan pada yang kosong tersebut yang berwarna biru dengan nama Gisigdrono. Lalu lakukanlah langkah-langkah tersebut sampai ada 16 kelurahan yang tercreate di dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Apabila sudah terisi semua nama kelurahan yang ada pada peta kecamatan, untuk memastikan tidak ada daerah yang terlewati, select semua data yang ada pada tabel atribut, maka peta yang berada di atasnya akan berwarna kuning semua. Hal ini menunjukkan semua kelurahan sudah ada dan sudah diberi nama. Nah, jangan lupa save atau simpan perubahan yang sudah dilakukan dengan klik Save Edit dengan Ctrl+S.
Maka untuk kolom kelurahan sudah terisi semuanya dari kelurahan yang pertama sampai dengan kelurahan yang ke-16. Baik, pada bagian kedua kita akan melakukan join data atau join table. Nah, cara untuk melakukan join data yang pertama adalah masih di aplikasi QGIS. Pastikan fitur spreadsheet layer sudah terinstall. Apabila belum terinstall, maka installah melalui tab plugin seperti pada monitor yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, siapkan data Excel jumlah penduduk Kecamatan Semarang Barat per kelurahan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Langkah pertama untuk melakukan join data adalah masukkan data Excel ke dalam QGIS dengan cara klik kanan pada layer digitasi Polygon, lalu pilih Add Layer, kemudian pilih Add Spreadsheet Layer. Maka akan muncul kotak dialog Create Layer from a Spreadsheet File seperti pada monitor berikut. Klik Browse untuk memasukkan file Excel jumlah penduduk. Maka file yang telah dimasukkan terlihat seperti pada gambar atau pada tayangan berikut. Lalu pada layer name isi dengan jumlah penduduk. Layer spreadsheet telah ditambahkan ke dalam layer utama. Lalu open attribute tabel pada layer jumlah penduduk, maka data Excel yang telah ditambahkan tadi sudah ada di dalam layer tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan join data dengan klik kanan pada layer digitasi Polygon, lalu pilih Properties. Kemudian akan muncul layer Properties seperti gambar. Pilih Joins, lalu klik icon plus yang berada di kiri bawah. Maka akan muncul kotak dialog seperti pada layar, yaitu kotak dialog Add Vector Join. Isi dan centang tiap kolom seperti pada gambar. Kita bisa melakukan custom files nama prefix dengan menambahkan kata jumlah. Jadi prefix ini yang merupakan awalan yang bisa kita tambahkan pada nama setiap kolom. Join layer jumlah penduduk sudah tercreate dalam tab join. Selanjutnya klik apply lalu OK. Lakukan open attribute table pada layer digitasi Polygon. Maka data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sudah tergabung dalam tabel dengan ada penambahan prefix jumlah. Nah, apabila layer jumlah penduduk dihapus, maka join table yang ada pada layer digitasi Polygon juga akan hilang. Jadi, agar tidak hilang, ikuti langkah-langkah berikut. Klik kanan pada layer digitasi Polygon, lalu pilih Export, kemudian Save Feature As. Simpan file dengan nama jumlah penduduk seperti pada gambar, lalu klik OK. Layer baru digitasi Polygon berhasil dibuat dengan nama layer jumlah penduduk. Lakukan Open Attribute Table pada layar jumlah penduduk, maka data akan terlihat seperti berikut. Nama file jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak jelas. Jadi, maka untuk memperjelas nama heading kolom, kita ubah dengan cara menduplikasi data yang sudah ada sebelumnya. Lakukan duplikasi data dengan aktifkan toggle editing, lalu add file, lalu isilah tiap kolom seperti berikut. Namanya kita beri nama L_2020. Untuk komennya kita beri catatan jumlah penduduk laki-laki tahun 2020. Untuk type-nya atau tipenya itu adalah integer karena berupa angka. Kemudian untuk panjangnya itu bisa kita isi dengan 21 lalu klik OK.
Kemudian file baru atau kolom baru akan berhasil dibuat dengan nama L_2020. Nah, tetapi dari kolom L 2020 tersebut masih kosong. Untuk mengisinya atau untuk otomatis mengisinya, kita bisa melakukan klik tanda segitiga terbalik di bawah icon toggle editing, lalu ganti dengan L_2020. Untuk kolom yang di samping kanannya pilih jumlah underscore lak, karena kolom jumlah underscore lak itu adalah kolom jumlah penduduk laki-laki tahun 2020. Setelah itu klik update all. Kolom yang sudah terisi akan terlihat seperti pada layar. L_2020 itu isian datanya sama seperti pada kolom jumlah underscore lak. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk kolom-kolom berikutnya seperti pada P_2022. Lakukan seperti pada langkah sebelumnya, yaitu dengan cara create terlebih dahulu kolom yang akan dibuat dengan nama P_2020. Kemudian untuk langkah-langkahnya sama seperti pada langkah sebelumnya. Bagian yang ketiga, kita akan membuat style peta atau styling peta. Untuk dapat membuat style peta terlebih dahulu, kita harus menentukan apa yang ingin kita tampilkan pada peta yang sudah kita buat. Nah, pada kali ini saya akan menampilkan keadaan jumlah penduduk tahun 2022 di Kecamatan Semarang Barat. Untuk dapat menampilkan jumlah penduduk di tahun 2022, kita melakukan penjumlahan data jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Caranya yaitu dengan kita open attribute table, kemudian klik toggle editing terlebih dahulu, lalu pilih open file calculator. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti pada layar. Pada bagian output file name, isi dengan penduduk 22, dan untuk isian di bawahnya menyesuaikan seperti pada yang layar tampilkan. Selanjutnya pada kotak bagian tengah pilih files and value. Kemudian klik 2 kali pada data L_2022, dilanjutkan dengan klik tanda plus karena kita akan menjumlahkan antara penduduk laki-laki dan juga penduduk perempuan. Selanjutnya adalah klik 2 kali lagi pada P_2022, lalu klik OK. File data jumlah penduduk tahun 2022 sudah tercreate seperti pada layar. Untuk dapat menampilkan keadaan jumlah penduduk setiap kelurahan, klik kanan pada layer polygon jumlah penduduk, lalu pilih Properties. Pilih fitur simbologi, lalu pada pilihan simbol yang akan digunakan, pilih jenis graduated. Akan muncul kotak dialog seperti pada layar, isikan value yang akan ditampilkan yaitu penduduk 22. Setelah itu pada color rem, pilihlah warna yang akan digunakan sesuai dengan keinginan. Di sini saya menggunakan warna palet blues. Selanjutnya pada pilihan mode yang terletak di kiri bawah, pilih equal interval. Mode ini akan menampilkan jumlah penduduk dengan interval yang sama setiap kelasnya. Lalu pada isian classes, isikan dengan berapa kelas atau berapa interval yang akan kita buat. Misalnya isikan dengan 5. Selanjutnya akan keluar simbol warna sesuai dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk terendah akan disimbolkan dengan warna yang terang, dan semakin tinggi jumlah penduduknya maka warna akan semakin gelap. Setelah klik apply dan OK, maka peta Kecamatan Semarang Barat akan terlihat seperti gambar atau seperti pada layar. Warna yang lebih terang menunjukkan jumlah penduduk yang rendah, dan warna yang semakin gelap menunjukkan jumlah penduduk yang tinggi. Lalu untuk memperjelas peta yang sudah
kita lakukan style, lakukan labeling untuk menampilkan nama setiap kelurahan pada peta yang sudah dibuat. Dengan klik kanan pada layer jumlah penduduk, lalu pilih properties dan pilih labels. Setelah muncul kotak dialog seperti pada layar, ada pilihan label, pilih single labels, dan aturlah jenis label yang akan ditampilkan sesuai dengan kebutuhan, seperti contohnya pada layar berikut. Setelah klik apply, maka peta akan terlihat seperti pada layar. Setiap kelurahan pada peta sudah ada namanya di masing-masing bagian dalam peta Kecamatan Semarang Barat. Bagian yang terakhir yaitu layout peta. Untuk layout peta ini merupakan kelanjutan dari styling peta yang sudah kita buat. Bagaimana tampilan peta yang akan kita tampilkan dalam bentuk layout ini bersambung dari pengerjaan pada saat styling atau pada saat melakukan style peta. Nah, untuk dapat membuat layout peta, pertama adalah pilih tab project, kemudian pilih new print layout. Selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk memberi nama output peta yang akan dibuat. Seperti pada layar, outputnya akan bernama Kecamatan Semarang Barat. Lalu akan muncul kertas kerja pembuatan layout peta seperti pada layar. Untuk memulai membuat layout, mungkin kita bisa memulainya dengan menggambar kotak terlebih dahulu dengan cara klik add shape, kemudian pilih add rectangle. Hasilnya akan terlihat seperti pada layar. Kemudian kita tambahkan beberapa kotak-kotak kecil yang berada di dalam kotak-kotak yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk pengerjaan layout peta ini sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan informasi yang akan kita tampilkan nantinya. Jadi sifat dari pembuatan layout ini adalah fleksibel dan juga bebas. Selanjutnya tambahkan peta yang sudah di styling dengan memilih fitur add map. Peta yang sudah ditambahkan akan terlihat pada layer layout. Selanjutnya tambahkan beberapa elemen seperti grid pada peta yang dapat ditambahkan pada panel sebelah kanan, yaitu pada item properties. Jadi pada panel yang sebelah kanan ini kita bisa mengatur settingan-settingan yang akan kita tampilkan pada layout yang akan dibuat. Lakukan pengeditan pada maps pada panel dengan mengklik grid 1. Hasil grid yang ditambahkan sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya menambahkan grid dengan besaran dari kotaknya itu adalah 5 cm, maka tampilannya akan terlihat seperti pada layer. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan frame. Di sini frame yang akan saya gunakan yaitu exterior text. Kemudian dapat juga kita tambahkan titik koordinat pada peta. Nah, untuk menambahkan titik koordinat pada peta pun di sini ada beberapa pilihan yang bisa rekan-rekan semua gunakan. Di sini saya menggunakan format degree, minute, second with suffix. Jadi sini saya menambahkan untuk titik koordinatnya itu dalam format degree, minute, second, dan diakhiri dengan suffiksnya. Selanjutnya pada bagian kanvas yang terlihat pada layar di sini saya akan memberi nama peta atau memberi judul peta, yaitu menggunakan fitur add label. Kemudian arahkan pada kotak yang akan kita beri nama. Di sini saya memasukkan judul yaitu peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2022. Kemudian untuk kotak di bawahnya itu saya tambahkan simbol arah mata angin dengan memilih fitur add north arrow. Nah, untuk tampilan
atau untuk pilihan-pilihan dari arah mata angin ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Pada panel sebelah kanan ada banyak pilihan untuk arah mata angin. Kita bisa memilih salah satu untuk ditampilkan pada layout yang akan kita buat. Pada bagian di bawah arah mata angin, saya akan menambahkan scale bar atau skala. Nah, untuk dapat menampilkan skala, gunakan fitur Add Scale Bar yang ada pada bagian kiri. Kemudian pilih beberapa jenis scale bar yang ditampilkan. Di sini saya menggunakan skala berbentuk numerik dengan skala 1:30.000. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan scale bar lagi tetapi dalam bentuk gambar. Jadi di atas saya menambahkan skala numerik, kemudian yang di bawahnya dalam bentuk gambar. Kemudian untuk dapat memahami peta yang saya tampilkan dari layout ini, saya akan menambahkan legenda, di mana legenda ini merupakan keterangan atau maksud peta yang ada di dalam layout dengan cara add legend. Nah, pada saat legend sudah terinput ke dalam kanvas, itu akan ada beberapa keterangan yang mungkin tidak digunakan. Jadi untuk keterangan-keterangan yang tidak digunakan kita bisa remove. Kita bisa remove dengan menggunakan panel di sebelah kanan, yaitu pada item properties. Kita scroll ke bawah, kemudian kita remove bagian-bagian atau keterangan-keterangan mana saja yang tidak akan ditampilkan ke dalam peta layout yang kita buat. Sehingga keterangan yang ada pada peta hanya menampilkan jumlah sebaran penduduk saja seperti pada layar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya aturlah font serta tata letak sesuai dengan keinginan kita yang bisa terlihat dan juga jelas agar pembaca atau yang melihat itu dapat membaca secara jelas isi dari peta yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk dua kotak terakhir yang saya buat ini, untuk kotak yang pertama saya akan menambahkan sumber peta. Jadi sumber peta ini adalah sumber-sumber data yang saya masukkan ke dalam peta, yaitu terdapat dua sumber, yaitu peta administrasi dan juga data kependudukan Kota Semarang tahun 2022, karena di sini saya menampilkan data jumlah penduduk tahun 2022. Lalu untuk kotak terakhir di sini saya isi dengan identitas saya dan juga instansi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pembuatan layout peta ini bersifat fleksibel, bebas, dan sesuai dengan kreativitas serta penggunaan. Untuk dapat memperjelas peta yang ada pada kanvas, itu diperlukan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi di sini saya hanya akan menampilkan keadaan penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2022 yang disajikan dengan simbol warna sesuai yang ada pada peta. Lalu saya tambahkan beberapa elemen-elemen seperti arah mata angin dan juga scale bar. Setelah layout peta selesai dikerjakan, maka langkah selanjutnya adalah ekspor peta ke dalam format yang
kita butuhkan. Bisa dalam bentuk image, PDF, atau SVG. Jadi di sini saya akan mengekspornya dalam bentuk image. Nah, berikut merupakan tampilan dari layout peta yang sudah saya buat. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial pembuatan data atribut, join data, styling peta, dan layout peta. Semoga bermanfaat.